Suara saya bisa terdengar jelas? Oh, belum. Cek. Cek. Ya Bu Nani, suaranya terdengar jelas. Cuma saya ini tadi agak tertinggal soalnya enggak bawa HP, jadi infonya tertinggal. Iya, enggak apa-apa. Ini mau dimulai nunggu Bu Lili ini. Mau. Iya, monggo. Sudah, tinggal nunggu saya ini. Tapi iya, sudah bisa dimulai Pak Je. Oh iya, monggo Bun. Nun sewu, on cam. Iya, monggo Bu Lili. Dari siapa? Dulu nih, Pak Jen dulu apa saya dulu? Saya buka saya dulu ya Bu. Monggo. Nun sewu, kameranya Bu Lili belum diaktifkan? Iya, belum bisa melihat Bu Lili. Iya. Ini kamera or mikrofon ya. Pancet gini sih. Iya, atau dibuka. Sudah dimulai aja sambil saya mulai aja sambil saya. Oke ya, kita mulai ya. Tapi saya percaya ini suaranya Bu Lili ya. Iya. Oke, kita mulai ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat Ibu kelas 3. Salam pendidikan buat insan pendidikan yang hebat. Apa kabar Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu guru sehat selalu, semakin semangat dalam mendampingi peserta didik belajar di sekolah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat mengikuti acara webinar pada hari ini, Selasa, tanggal 21 November 2023, dengan tema Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka. Saya ucapkan selamat datang kepada para narasumber yang hebat pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Lili Istiningsih Hermawati, SPD, MPD, selaku pengawas SD Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Ibu Liana, SPD, selaku Ketua Guslah 3. Dan yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Guslah 3 yang sangat kami banggakan. Tak lupa, yang terhormat Bapak Sentot Ali Musofa, SPD, selaku Ketua KKG di Guslah 3. Dan yang terhormat Ibu Nani Fatmawati, SPD, selaku narasumber kita. Dan yang terhormat Bapak Zainul Mustafa, SPD, selaku narasumber kedua kita. Tadi udah diklik belum? Tidak lupa, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat se-Guslah 3 peserta webinar pada siang hari ini. Semoga semuanya sehat dan selalu semangat. Salam pendidikan. Gimana? Ini di Bapak Ibu guru peserta webinar yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk duduk dengan sikap sempurna.
Terima kasih kami ucapkan. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan webinar kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Lili Istiningsih Hermawati, SPD MPD, selaku pengawas SD Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang pertama untuk komunitas belajar antar sekolah. Saya lanjutkan. Saya sangat bahagia, ini menandakan kemajuan juga di hadapan kita, dan saya harap ke depannya lebih bersemangat karena ini tadi saya lihat masih 16 nih. Ya, jadi ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan melalui komunitas ini kita saling belajar, namanya di sini kan kita belajar berbicara yang benar, bicara yang bermutu nih, dan memahami IT. Ini tadi saya kamera ini saya buka tidak bisa, minta bantuan tidak bisa juga. Jadi untuk kegiatan nantinya saya harap ada lagi biar saya teman-teman bisa melihat wajah saya ya. Semangat untuk berubah ya. Perubahan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus mulai dari diri kita. Saja yang saya sampaikan, dan dengan ucapan bismillah kegiatan webinar kita mulai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pengawas SD Kecamatan Nguling. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua, agar kita semakin semangat dalam mendampingi putra-putri kita di sekolah. Karena berubah itu bisa terwujud dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Untuk acara selanjutnya, agar acara kita berjalan dengan lancar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan Bapak Sentot Ali Mustafa SPD untuk memimpin doa. Terima kasih yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Lili, Ibu narasumber, serta moderator dan Bapak Ibu sekalian, ya peserta webinar pada hari. Mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amatahu mazidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin, amin. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara webinar implementasi kurikulum merdeka dalam rangka yang diselenggarakan oleh Puslah 3 melalui kegiatan KKD dan Kombel Gumel. Kami mohon kiranya ya Allah acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran
kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti webinar ini. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah, serta mensyukuri segala nikmat-Mu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatin qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang didoakan oleh Bapak Dr. Ali Mustafa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang kurikulum merdeka, maka kita semua pasti sudah mengenalnya. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler. Intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Melihat bunga di taman indah, baunya harum semerbak mewangi. Mari kita sambut narasumber kita, orangnya cantik, Ibu Nani Fatmawati. Kepada beliau, waktu kami sampaikan. Terima kasih, cakep. Masuk. Cakep. Terima kasih, saya sampaikan Bu Hatim. Saya ini diberi waktu berapa menit, Ibu? 10 menit? Ya. Oke. Saya sapa dulu yang terhormat Ibu Lili Istianingsih Hermawati SPD MPD, yang terhormat Ibu Ketua Guslah 3, yang saya hormati Bapak Ketua Guslah, Bapak Ketua KKG Guslah 3, ada juga Bapak Supervisi, Bapak Fasilitator, Bapak Zainul, serta Bapak Ibu guru hebat semuanya se-Guslah 3. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang pertama kalinya. Perdana bagi kita untuk melaksanakan webinar ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada Nabi kita, Nabi panutan kita semua. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membagikan slide. Ya, Ibu Lili, ini yang hadir sudah 27 orang, insya Allah sudah lebih dari 50%. Oke. Bisa terlihat jelas Bapak Ibu? Cek. Halo. Bu Suci, kenapa Bu Suci? Ini kenapa kok hentikan berbagi, Pak? Bisa terlihat? Bisa. Oke. Iya Bu Suci, kenapa angkat tangan? Enggak, kepencet. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah saya harus mengenalkan diri dulu? Insya Allah sudah kenal ya, nama saya Nani Fatmawati, Guru SDN Sumberanyar 2, yang kebetulan saya terpilih menjadi Wakil Ketua Kombel Guslah 3. Sebelum dimulai Bapak Ibu, kita bermain dulu sambil cek kehadiran. Ada 5 tipe guru Indonesia. Nanti jenengan ketik ya, dari 5 macam itu jenengan yang mana. Kita mulai dari yang mana. Ada istilah guru nyasar, guru lulusan agama, olahraga yang diajar. Atau yang kedua, guru besar, cuma mutar-mutar,
kerjaan tidak kelar-kelar, berangkat mengajar, bayar. Atau termasuk yang ketiga, guru sabar, bertahun-tahun tidak naik pangkat, namun tetap semangat mengajar. Sudah ada 3 macam, kita lanjutkan yang keempat, ada tipe guru saudagar, sambil mengajar, jualan pulsa, Tupperware, jilbab 3 kali bayar. Atau tipe guru yang kelima, Bapak Ibu guru hebat, guru sadar, guru yang mengajar dengan benar, prestasi bersinar, dan berbasis digital. Ayo 1 menit ke depan silahkan diketik jenengan termasuk guru yang mana, atau insya Allah jenengan menjadi guru yang mana. Saya lihat dulu di chat box. Lihatnya dari mana Pak Cik? 3, 2, 1, chat box. Iya, ada yang sudah mulai chat. Oh, oh Pak Basuki Rahmat angkat tangan. Kenapa Pak? Iya, belum ada satu yang mengetik di kolom chat. Tapi jenengan ada kan di sana? Iya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kenapa Pak? Kenapa? Iya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara materinya, kita buat kesepakatan bersama dulu ya. Yakni saya mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Kecuali untuk Bu Lili, dimaafkan karena memang sedang trouble HP-nya. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, dimohon untuk menyalakan kamera Bapak Ibu. Meskipun kita jauh di mata, tapi kita bisa lihat dari sini senyumnya, cantik gantengnya, iya. Aku ya gak iso buka kamera ya. Untuk mikrofon sementara Bapak Ibu dimatikan dulu. Nanti kalau ingin bersuara silahkan raise hand, angkat tangan, ya. Dan dimohon Bapak Ibu untuk hadir seutuhnya, jiwa dan raganya, untuk mengikuti webinar ini. Dan kita menghargai waktu bersama karena kita menyelenggarakan ini hanya dalam durasi 1 jam. Insya Allah kalau lebih kita lakukan luring. Karena ini kita daring, kita cukup 1 jam saja. Selanjutnya Bapak Ibu, silahkan dimaksimalkan fitur chat. Jika jenengan merasa tidak terdengar oleh kami, silahkan diketik saja. Kalau malu bertanya untuk bersuara, silahkan diketik saja. Dan terakhir, kalaupun ada gangguan teknis, kita anggap itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Ya, kita mulai ya. Dimulai dari apa itu kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang sudah yang mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 5, insya Allah itu sudah mengerti tentang kurikulum merdeka. Namun tugas saya di sini adalah untuk menguatkan, bukan berarti saya lebih tahu dari jenengan, hanya saja saya diberi tugas untuk menguatkan apa yang sudah jenengan pahami. Apabila ada sedikit perbedaan, nanti kita diskusi di akhir sesi. Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi pendidik. Perjalanan kurikulum di Indonesia sudah sangat panjang sekali, mulai dari tahun 1947 hingga tahun 2022, yakni kurikulum merdeka. Cukup disimak tanpa kita perjelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih kurikulum itu harus berubah? Alasan pertama yakni agar relevan dengan perkembangan zamannya.
sehingga anak-anak bisa tetap beradaptasi sesuai dengan zamannya, sehingga kurikulum itu harus berubah. Yang kedua, agar dapat menyiapkan generasi bangsa yang visioner, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa belajar, dan tentunya mengapa kurikulum harus berubah? Untuk membantu peserta didik menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Ada beberapa istilah dalam kurikulum Merdeka yang berubah dari sebelumnya. Insya Allah sudah banyak yang tahu karena sudah 80% kita melaksanakan KUMER, yakni KI berubah menjadi CP, capaian pembelajaran. Ada KD, kalau dulu kompetensi dasar kita rubah menjadi TP, tujuan pembelajaran. Kalau dulu di kurikulum K13 istilahnya silabus, itu berubah menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Ada lagi KKM, kriteria ketuntasan minimal, sekarang berubah menjadi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu RPP, berubah menjadi modul ajar, atau sering disebut sebagai RPP Plus. Nanti plusnya jenengan bisa ditanya, mumpung ada Bu Lili, mumpung ada Bapak Fasilitator di sini. Selanjutnya ada PTS, penilaian tengah semester, berubah menjadi STS, sumatif tengah semester. Kalau dulu PAS, PAS, sekarang jadi SAS, sumatif akhir semester. Nah, untuk perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka tidak saya bahas terlalu banyak karena jenengan sudah paham, insya Allah. Nah, yang perlu kita kuatkan bersama yakni kurikulum Merdeka itu ada 3. Intinya itu ada 3, Bapak Ibu. Ada intrakurikuler, yakni pembelajaran di dalam kelas. Ada P5, ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan yang ketiga ada ekstrakurikuler. Adapun pembagian fasenya di kurikulum Merdeka, itu ada fase A, B, dan C untuk tingkat sekolah dasar. Fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Artinya apa? Ini yang seringkali menjadi bahan pertanyaan, tidak saya bahas di sini. Semoga nanti kita bisa berdiskusi pada saat anak-anak naik kelas, itu yang biasanya sering ada permasalahan. Nanti kita bahas kalau jenengan tanya. Kalau tidak tanya berarti jenengan sudah paham. Lanjut, pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari konten TikTok. Bukan berarti saya ngajak Anda untuk TikTok kan, bukan, hanya saja meluruskan bahwa dari TikTok pun kita bisa menyebarkan ilmu yang baik, materi juga yang baik. Bukan hanya yang negatif Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam Bapak Ibu. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Ya. Iya. Ada juga adapun berdasarkan gaya belajarnya, Bapak Ibu, diferensiasinya itu juga ada 3, yakni visual, auditory, dan kinestetis. Kalau visual itu berkaitan dengan mata, auditory itu jelas pendengaran, kinestetis dengan gerakan. Oke. Sementara itu dulu, banyak yang saya skip. Dengan harapan nanti kita bisa banyak berdiskusi. Oh, sunscreen enggak? Oke, Bapak Ibu, adapun asesmen kurikulum Merdeka, yakni ada 3 macam, yakni diagnostik, formatif, dan sumatif.
Permisi Bapak Ibu, apakah screenshot yang saya bagikan di sini muncul? Berbagi layar saya bisa terlihat enggak Bapak Ibu? Halo? Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan dari tadi. Enggak kelihatan Berarti dari saya tadi. Oh, Tadi ya. Tadi kelihatan. Tadi kelihatan. Oh, tadi kelihatan. Masya Allah. Iya, Ini iya, sudah. iya. Nah, itu tadi. Ini sudah. Sebentar ya. Belum. Sebentar. Oh, tadi enggak ada yang angkat tangan ya. Berarti saya tadi mana? Wah. Sebentar Bapak Ibu, saya carikan lagi. Oh, jadi tadi berarti belum ada sama sekali. Belum. Oh, begitu. Nggih. Saya coba lagi ya, bagikan layar. Tapi suara saya tadi sudah jelas terdengar. Jelas. Oke. Suaranya Kita lanjut saja. Suara jelas, hanya saja gambarnya tidak jelas. Kalau sekarang sudah jelas atau tidak Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ini padahal sudah mau selesai ini. Tadi sempat Semoga keluar. dengan Oh, tadi sempat keluar. Hilang kabarnya. Oh iya. Semoga dengan adanya hilang tadi timbul banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Asesmen kurikulum Merdeka itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Apa sih yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Asesmen ini biasanya dilakukan di awal Bapak Ibu. Penilaian yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi keterampilan, kekuatan, dan kelemahan siswa. Sehingga pembelajaran dapat disesuaikan berdasarkan dengan keterampilan dan kondisi siswa masing-masing. Adapun penilaian formatif itu memberikan informasi atau umpan balik kepada pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif sementara ini 2-3 tahun ini masih kita laksanakan. Ya, apa sih asesmen sumatif? Yakni penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran secara keseluruhan telah tercapai. Dan perlu difahami bersama bahwa asesmen sumatif ini juga tergantung pada pertimbangan pendidik dan kebijakan unit pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah penggunaan penilaian formatif dan sumatif itu sama? Tidak. Sama sekali berbeda. Ketika penilaian formatif, Bapak Ibu, yang dilakukan adalah pada saat proses pembelajaran dalam satu bab. Sedangkan kalau penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir bab atau di akhir kompetensi tertentu. Iya, itu saja pemaparan dari saya dan sedikit sebagai penutup, Bapak Ibu, ada tren teknologi pendidikan kurikulum merdeka. Insya Allah jenengan sudah sering memakai ini, ya kan? Ada Canva, ada Quizizz, belajar.id. Insya Allah semua guru dan pendidik, tenaga kependidikan sudah punya belajar.id. Ada video animasi, ada AR, ada VR. Ini nanti bisa kita pelajari berdalam lagi di lain sesi Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu ada istilah kita harus upgrade HP.
upgrade laptop, dan yang lebih terpenting yakni kita harus berani untuk upgrade diri. Itu saja pemaparan dari saya. Saya selaku pemateri mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi ada kesalahan teknis. Di Kota Bandung banyak melati indah dan wangi. Semua hadirin yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Mantap. Sudah, Ibu, terima kasih. Saya kembalikan waktunya pada Ibu moderator. Iya, tadi harusnya bilang mantap waktu saya mengatakan satu perkata ya. Sudah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Nani Fatmawati, SPD, SD, atas pemaparan materi webinar pada hari ini. Semoga pemaparan secara lengkap tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk memperjelas pemahaman materi pada hari ini, kami silakan kepada peserta webinar untuk bertanya. Silakan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan asal lembaganya. Dimohon juga pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Monggo, kita mulai dari penanya pertama. Hah? Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Pak Sutres mau tanya? Ditutup Pak Sutres. Kenapa? Oh, mana ada yang tanya? Ada ya. Oh iya, silakan Bu Ya, Rina dan monggo. Novi angkat tangan. Bu Novi. Oh, Bu Septrisa dulu, monggo. Bu Rina. Suaranya belum terdengar, Bu Rina. Cek. Iya. Siapa penanya pertama ini? Bu Rina. Nggih, monggo Bu Rina. Monggo Bu Rina. Terdengar ya. Saya tidak bisa mendengar suara Bu Rina ya. Oke, sambil Bu Rina ngecek sound, kita lanjut ke Bu Novi dulu ya Bu Rina. Oke. Ya, nanti Bu kalau Novi, sudah monggo Bu terdengar, Novi. silakan disapa. Bu Novi mungkin bisa aktifkan kamera. Ya, Bu Novi, pertanyaannya. Bu Novi ya senyum tak. Cek Bu Rina. Sudah siap sepertinya Bu Rina, hanya saja suaranya tidak terdengar. Iya. Atau di chat saja, nanti saya bacakan. Peserta yang lain Atau mungkin dari peserta yang lain, monggo kalau ada yang mau tanya. Ya, Pak Ali. Monggo Pak Ali. Oh, tidak. Bu Nani, ini Pak Ali. Oh iya, monggo Pak Ali. Maaf Pak Ali, belum dihidupkan mikrofonnya Pak Ali. Suara Pak Ali tidak terdengar. Halo, sambil menunggu. Pak Ali. Pak Ridho.
Mikrofonnya Pak Ali. Iya, sambil menunggu mikrofonnya Pak Ali, Bu Rina sudah mengetik. Ternyata tadi tidak ingin bertanya, hanya menyampaikan bahwa SDN Sumberanyar berapa ini Bu Rina? Sumberanyar 2. Temannya Bu Nani. Tidak ingin bertanya, hanya menyampaikan bahwa SDN Sumberanyar 2 sudah melaksanakan kombel dengan nama Seroja Bermin. Semoga kedepannya bisa menambah wawasan kami tentang IKM. Cakep. Bu Rina belum dijelaskan Seroja Bermin itu apa ya? Monggo. Iya. Ya, perubahan istilah, Pak. Oh iya. Kenapa? Ini Bapak Hoiri yang tanya ya. Bagaimana menyikapi perbedaan setiap istilah guru-guru? Yang tadi saya jelaskan, CP berubah menjadi apa tadi? Itu maksudnya yang jenengan maksudkan istilah-istilah itu? Apa ya? Iya. Ibu Lili atau ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan saran ini bagaimana cara menyikapi perbedaan setiap istilah-istilah di Gumer. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa istilah yang berubah, contohnya RPP berubah menjadi modul ajar. Gitu. Nah, teman-teman, monggo saya tawarkan dulu bagaimana menyikapi perbedaan itu. Teman-teman yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka mungkin ada yang mau menjawab? Ya, ini Bu Lili. Bu Lili. Iya. Monggo Bu Lili. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kita yang seusia 50 tahun lebih itu kadang-kadang masih bingung dari istilah di K13 ke IKM-nya ya. Kita tidak harus memaksakan diri hafal istilah-istilah itu. Yang penting kita mengerti apa yang dimaksud gitu ya. Jadi misalnya kalau PP itu MA, kita harus mengerti itu. Kalau menghafalkannya mungkin terlalu sulit. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, semua akan berubah ya. Karena sudah tidak menggunakan K13 lagi. Jadi maksud saya di sini tidak ada paksaan untuk menghafal istilah-istilah baru, cuma ya kita harus menyesuaikan secara bertahap ya. Kita mengerti apa yang dimaksud itu saja. Cuma di sini teman-teman kayaknya kurang aktif. Ini saya pikir gini jadi, wah ini sudah paham semua ini, tidak ada yang tanya. Saya jadi akhirnya begitu. Apa itu asesmen, apa-apa itu diferensiasi, tidak ada yang tanya. Alhamdulillah kalau memang paham ya. Tapi kalau jenengan belum paham, monggo bertanya, ini kesempatan bagi kita ya untuk saling menggali informasi. Itu saja Bu Hotim yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pengawas, Bu Lili. Apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat bagi kita ya. Kita yang sudah di atas usia 50 tahun memang tidak harus menghafalkan istilah CP, apa itu, modul. Mungkin kalau kita menghafalkan kesulitan, cuma memang kita dituntut untuk bisa dan paham apa sih kurikulum Merdeka itu. Karena perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu banyak sekali istilah-istilah yang berubah. Seperti itu. Ya. Monggo untuk penanya yang lain. Terima kasih Bu. Iya. Pak Sentot Ali, mikrofonnya sudah baik kan? Pak Ali? Iya. Bu Lili, ini menyampaikan yang tadi ya, pesertanya sudah ada 39 yang hadir di webinar dan ini saya perjelas
teman-teman ada yang mengikuti secara bersama-sama klasikal di sekolahannya masing-masing. Iya, ini yang sudah di grup Pombel ada SD Ini yang Sembrayar sudah 3. daftar 50 berapa ini, Pak? Iya, di SD Sembrayar 3 itu melaksanakan secara klasikal. Saya sapa dulu SD Sembrayar 3. Ada juga dari Sedarum 2 itu juga melaksanakan klasikal pakai slide, pakai layar, Ibu. Jadi nuwun sewu ya, ini contohnya. Bisa ditampilkan Sembrayar 3 wajah-wajahnya. Monggo, karena di situ yang hadir lebih dari 4 orang, Ibu, yang terrekam kamera. Iya, yang Sedarum 2 itu ada 5 lebih. Ini yang ini ada waktu pakai akunnya Mas Rizal, ya, tapi nonton bareng-bareng. Oke, ya. Ada waktu kerapat 2 juga nonton bareng, Sembrayar 4 juga nonton bareng. Ya. Saya sapa Bapak Basri Rahmat, apa kabar? Tadi yang ditanyakan di grup atau mau ditanyakan lagi di sini, mumpung banyak orang, jadi bisa diklarifikasi bersama. Halo? Oh, yang angkat tangan. Pak Sutres? Pak Sutres, monggo. Mau tanya Pak Sutres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya tanyakan, hanya saja terkait dengan kurikulum Merdeka, yang mana pendidikan tersebut berpusat pada anak. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, ini Pak Tris terlalu dekat mungkin. Kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Di situ memang kita sebagai fasilitator, kita hanya mendampingi anak, gitu ya. Dan sekali-kali membimbing juga. Tapi terkesan di situ lebih banyak waktu saya kira itu terbuang. Oke lah, bagi guru sih oke-oke saja. Dengan melakukan hal tersebut, misalnya dengan bermain peran atau dengan praktik-praktik baik yang lain di kurikulum Merdeka ya. Nah, tapi masalahnya kadang di situ ada materi yang harus kita selesaikan gitu. Nah, terkait materi yang kita selesaikan, kadang-kadang tidak selesai, masih ada Pak, enggak usah itu ya. Tapi ketika ujian, orang tua siswa itu mintanya materi itu harus selesai. Ini bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Saya pernah mendapat kritikan dari wali murid, itu juga sebenarnya guru sih orangnya gitu loh. Oh, udah selesai materinya Pak, ini Pak, padahal ini keluar di ujian. Nah, kita kan belajar di kurikulum Merdeka bukan mengejar materi harus habis, seperti itu saya jawab. Karena kita belajarnya berpusat pada murid, tapi mereka beliaunya tetap kekeh. Tapi di ujian ini keluar Bapak, seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya hal-hal tersebut, Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Nani dijawab. Bu Lili izin menjawab. Iya, monggo Bu. Enggak. Pertanyaan yang bagus, Pak Tres. Iya, kalau ada orang tua yang pertama, nun sewu, Pak Tres sudah kumer atau masih K13 ya? Kenapa? Pak Tres sudah kumer atau K13? Sudah kumer. Kelas? Sudah kumer. Kelas 3, kelas 4, kelas berapa? Kelas boleh saya 5. tahu. Kelas 5. Oh, kelas 5. Berarti baru ya, baru tahun ini, 1 semester ini kumer. Saya sebelumnya sudah melakukannya di kelas 2. Karena di kenaikan kelas kemarin ditugaskan di kelas 5.
Oh, Sebenarnya begitu. Tahun sebelumnya kemarin juga, kelas 2 sudah kumer. oh belum ya belum. Dari Iya, kelas berarti 2 baru. ini langsung pindah kelas 5 karena ada perpindahan guru yang terangkat jadi kepala sekolah. Gitu. Saya coba menjawab, Bu Lili, mohon izin. Yang saya tahu, Bapak, kalau ada orang tua yang menanyakan, ini materinya kok belum selesai, padahal ujiannya materinya banyak misalnya. Itu yang saya tangkap pada waktu diklat itu, Bapak, memang dianjurkan tiap sekolah itu untuk membuat soal sendiri sesuai dengan capaian materi di sekolah tersebut. Sehingga kalau ya gurunya sendiri yang buat soal, otomatis gurunya kan tahu materi ini sudah diajarkan, materi ini belum diajarkan, kan begitu. Jadi di kurikulum merdeka itu yang sebenarnya, mohon maaf, itu yang membuat soal adalah guru di tempat mereka mengajar. Sehingga kalau misalkan jenengan bab 1 sampai bab 5 tapi jenengan ngajarnya sebatas apa, yang tahu kan jenengan, kondisi siswa juga jenengan yang tahu. Jadi semuanya bisa menjawab. Kalau sementara ini kan tingkat kecamatan kita membuat soalnya bersama-sama, terkadang di SDA itu sudah diajarkan, di SDB itu masih proses mengajar, di SDC belum diajarkan sama sekali. Kan sementara ini seperti itu, sehingga di kurikulum merdeka itu sarannya bahwa gurunya sendiri yang membuat soal. Sehingga enggak ada istilahnya, ini kan belum diajarkan loh. Nggak bisa wong gurunya yang buat soal kok belum diajarkan, sudah dibuatkan soalnya. Begitu, Bapak. Iya. Dan Saya lanjutkan, Bu. Tapi Iya. kenapa di Kecamatan Nguling kok dijadikan satu yang buat di satu tempat gitu kan? Dikoordinir bukan di per lembaga gitu. Iya, Bapak. Mungkin sebagai Yang perlu pengawas kita saya tanyakan. perlu kita ketahui bersama ya, bahwa kita berproses itu kan enggak bisa ujuk-ujuk ya. Namanya proses itu kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin suatu saat nanti juga akan terlaksana apa yang dimaksud di Bumer itu. Kalau sementara memang iya seperti itu, jadi ya itu kembali lagi pada kebijakan. Atau saya lanjut ke Bu Lili saja yang menjawab. Terima kasih, jawabannya memuaskan. Saya jadi penasaran ini. Wali murid yang guru tadi guru mana ya Pak Tris? Gurunya di Kecamatan Legok. Ini ya. Bu Lili ini penguasa Legok loh Pak. Mungkin di sana belum merdeka, masih terjajah seperti Palestina. Ya, begini Pak Tris ya, apa yang disampaikan Bu Nani memang sudah betul ya, begitu harusnya ya. Kita ini melaksanakan IKM kan tidak 1 tahun bersamaan ya. Kita bertahap 1 tahun 2 kelas sudah berlangsung 2 tahun, berarti tinggal 2 kelas yang masih K13. K13 itu ya masih bersama-sama itu tadi. Untuk mengapa kita masih bersama-sama membuatnya, itu karena ya yang pertama sudah saya sampaikan kemarin di pembuat soal, kepala sekolah masih ragu dengan kemampuan guru dalam membuat soal. Yang kedua, ada faktor X untuk kepentingan lembaga ya. Yang ketiga, karena masih ada K13 yang masih bersama-sama membuatnya. Maka saya sarankan bagi anak-anak yang tidak tuntas belajarnya harus melaksanakan remedi. Nah, itu gurunya. Jadi tidak ada harus materi ini harus selesai, tidak. Kita harus remedi itu tidak harus bentuk soal ya, bisa bentuk karya, bisa presentasi atau yang lainnya. Harapan saya memang nanti kalau sudah K13 itu ya sudah IKM semuanya semua Nggak dengar?
Ya, semua bisa membuat soal sendiri-sendiri. Ya, mungkin di tahun ketiga atau keempat hal itu bisa dilaksanakan murni IKM gitu ya. Jadi kalau orang tua yang guru yang tanya begitu, saya rasa ini guru gadungan dah, kok belum mengerti gitu ya, belum mengerti apa yang seharusnya dilaksanakan oleh guru. Kita jangan mengejar materi ya di IKM ini. Kita kalau ke IKM ini lebih pada karakter anak ya. Makanya CP itu disusun satu fase, bukan satu kelas ya. Karena di materi itu kita sekarang ini sudah mudah didapat dari mana-mana, tidak di sekolah saja ya. Kalau memang kekurangannya di materi bisa dicari di Google atau tanya ke teman atau lain-lainnya bisa. Tapi kalau pembentukan karakter ini yang perlu waktu yang lama. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Tris, mudah-mudahan lebih puas ya. Terima kasih Ibu. Siap. Terima kasih. Ngotin. Terima kasih kepada penjelasannya, cukup memuaskan bagi kita semua, terutama Pak Tris ya. Pak Tris. Mungkin dari pendapat yang lain ada bertanya, silakan. Mumpung acara masih belum kita tutup, kami juga berdiskusi di webinar ini. Sudah ada penanya. Pak Hoiri. Iya. Pak Ustadz Ali jadi bertanya. Bapak Ibu ada yang masih untuk yang murid boleh naik atau tidak naik? Sudah paham semua? Oh, Mas Rijal mau tanya. Tanya apa tadi? Allahu Akbar. Iya. Ya, saya mau tanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya cuma mau bertanya, mohon seperti meminta pencerahan pembelajaran diferensiasi itu penerapannya itu seperti apa dalam penerapan di dalam kelas maupun di luar kelas. Sudah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Pembelajaran diferensiasi. Iya, karena di sini ada Bapak fasilitator. Daripada kita anggurkan, monggo Bapak di pembelajaran diferensiasi itu aplikasinya dalam sehari-hari bagaimana, begitu ya? Iya. Ini kalau saya jawab Bu Nani. Ini ada Pak C yang lebih dari Bu Nani. Monggo Pak C. Mohon terima kasih kesempatannya, mohon izin Ibu dan rekan-rekan semua di juga. Monggo Bapak Ibu, terkait webinar kita hari ini kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran diferensiasi. Ketika kita berbicara terkait pembelajaran berdiferensiasi, itu kita harus tahu sebenarnya dasar dari pembelajaran berdiferensiasi. Sebentar Pak C. Suaranya kok menggema ya? Iya, suaranya tuh dengar menggema ya, suaranya Pak C. Iya. Punyanya benar sungguh. Punya saya juga tak matikan. Oke. Bagaimana Mas? Bisa terdengar? Oke.
Kalau kita berbicara berdiferensiasi ini sangat panjang dan lebar. Mungkin saya bisa sederhanakan seperti ini. Dalam teori Tomlinson tahun 2000 itu mengatakan bahwasannya seorang pendidik itu hanya memfasilitasi dengan kebutuhan peserta didik saja. Nah, kita harus paham Bapak Ibu, kebutuhan peserta didik ini kalau kita lihat secara teoritis itu ada 3 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kita harus menguasai yang namanya konten, proses, dan produk. Nah, kalau kita tarik ke dalam, kalau kita bacakan lagi, di sana juga ada kebutuhan belajar anak. Ya, kebutuhan belajar anak itu ada 3. Yang pertama adalah kebutuhan belajar kesiapan. Artinya ketika kita memberikan pembelajaran kesehariannya misal di guru kelas atau guru PJK, kita harus tahu Bapak Ibu, sebenarnya apakah di hari itu, di hari pembelajaran itu, anak didik kita itu sudah siap mengikuti pembelajaran kita. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 adalah minat. Apakah benar kita bisa membuktikan ketika kita memberikan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak di kelas kita itu minat kepada pembelajaran yang kita laksanakan? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah profil belajar. Kita yakinkan kepada diri kita bahwasanya ketika kita memberikan pembelajaran, profil belajar yang kita inginkan itu bisa tercapai. Artinya kita bisa mengetahui latar belakang anak didik kita. Ketika kita memberikan pembelajaran, kita harus tahu di mana anak yang tingkat kognitifnya rendah, afektifnya rendah, dan psikomotornya rendah. Itu. Nah, kalau penerapannya secara secara idealis di kelas, Bapak Ibu, keseharian kita, ini kembali lagi ke kelas kita masing-masing, ke lembaga kita masing-masing. Karena apa? Kita harus menarik lagi ke unsur mengapa sih kurikulum itu berubah. Ini terkait kurikulum merdeka belajar. Artinya di sini KHD mengatakan bahwasanya menuntut segala kekuatan kodrat yang terdapat pada anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Hanya ada 2 Bapak Ibu, keselamatan dan kebahagiaan. Kalau kita sudah menyelaraskan keselamatan kebahagiaan pada anak ini, kita sudah guru yang profesional. Kalau kita mencatat lagi ke dalam yang luas, kembali lagi ke dalam teori belajar seperti kognitivisme, ya, konstruktivisme, ada lagi, tarik lagi ke model pembelajaran. Ada teori pembelajaran, model pembelajaran based of learning, ada project based of learning. Nah itu, maka mungkin kita sederhanakan seperti ini Bapak Ibu. Diferensiasi, apakah kita sudah bisa memahami di kelas kita sejauh mana kita memahami 3 tadi, kesiapan, minat, profil atau bakat. Itu saja intinya Bapak, untuk menjalankan kegiatan diferensiasi. Itu yang kita pegang belum kita menjalankan 3 diferensiasi. Nah, sadari itu kita bisa menentukan Bapak Ibu, ketika kita sudah mengantongi 3 pegangan kita tadi, ada minat, ya, ada profil, dan ada kesiapan, maka kita sudah bisa menentukan strategi apa yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita. Bisa konten, bisa proses, kita produk. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau berbicara diferensiasi ini mungkin bisa 2, saya agak panjang. Sorry itu ngapunten. Mungkin itu cukup Mas. Nanti kita bisa berdiskusi di lain waktu, mungkin bisa berdiskusi. Oke, sampun cekat Mas. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, apakah Bu Lili ada acara? Tidak ada hari ini. Oke. Ini ada satu pertanyaan Ibu, ada di chat. Mau dijawab? Kita tuntaskan untuk hari ini.
Ya, monggo. Bagaimana mengatasi transisi karakter anak yang dari TK PAUD RA sedangkan CP tidak sama. Nah, ini dari Pak Khairi ya. Berarti mungkin Bu Nani atau Pak Jainun dulu yang jawab? Apa langsung saya? Monggo pun Bu, biar saya tidak nyamak. Iya. Gimana? Sebelum dijawab Pak Khairi biar tampil wajahnya dulu. Saya juga penasaran ini Pak Khairi ini yang mana? Iya. Khairi. Ayo Pak Khairi. Ini nobar di Watu Prapa 2. Oh, iya nobar. Oh nah, iya. Yang nobar Watu Prapa 2 insya Allah pakai akunnya Mas siapa itu? Faris. Apa? Oh, iya. Ya, ada Mas Faris. Coba. Oke, monggo Bu dijawab dulu. Iya. Ya, untuk ini ya bagaimana mengatasi transisi karakter anak yang dari TK PAUD RA ke SD. Makanya itu kemarin beberapa waktu yang lalu di PMM itu diluncurkan mengenai transisi PAUD SD. Mungkin jenengan belum tuntas membuka modulnya ya. Jadi ketika anak mau ke SD maka itu yang miskonsepsi yang pertama kan dulu ada tes gitu. Nah, itu sudah tidak perlu karena yang anak dari TK ada, anak dari rumah tangga ada ya. Kemudian bakat anak tidak sama, intelijensi anak juga tidak sama. Maka pelajaran di kelas awal, kelas 1 dan 2 itu harus memfasilitasi anak tersebut untuk bisa siap menerima pelajaran. Jadi awal ada masuk di SD ada MPLS itu ya kita masih membuat anak senang berada di sekolah, bukan menyampaikan materi yang tinggi-tinggi, tapi mengkondisikan anak agar dia siap belajar di sekolah. Anak yang siap belajar di sekolah itu bagaimana? Ya yang kalau ke sekolah tidak ditunggu orang tuanya, gitu ya. Kemudian kalau dia belum bisa membaca, kita tidak harus mengajarkan membaca melalui abjad-abjad tersebut. Mungkin membacanya bisa bertutur kata. Jadi anak tersebut, Pak, saya kemarin berangkat sekolah sendiri, saya bekal. Itu termasuk membaca ya. Jadi jangan dikaitkan hanya dengan pelajaran yang kemarin-kemarin di SD kelas 1, 2, 3 itu dilaksanakan. Kita sudah harus berubah. Untuk materi itu nggih Bapak Ibu semua di PMM sudah ada, monggo kalau mau dibuka. Apalagi kalau diselesaikan modulnya, dikerjakan aksi nyatanya itu sangat bagus. Itu saja Pak Khairi, mungkin itu pertanyaan mewakili teman-teman atau pertanyaan dari Pak Khairi pribadi nggih? Halo Pak Khairi. Enggak, ini saya lihat dari teman-teman Ibu. Itu pertanyaan dari teman-teman. Ini saya memantau teman-teman yang hadir, Ibu. Ini sepertinya ada salah satu yang hadir ini sudah berpengalaman tentang apa tadi? Transisi PAUD. Iya. Monggo kalau ada yang mau menanggapi enggak apa-apa. Kalau wajahnya malu enggak apa-apa, suaranya saja, tapi insya Allah wajahnya enggak malu. Monggo Ibu. Halo. Halo, assalamualaikum. Maaf di sini saya bukan dari TK ya, karena kemarin diundang saya kok penasaran seru juga. Ngapunten Ibu pengawas nggih. Ada Ibu Sulus, Bu Lili. Saya mau
memberikan pengalaman saya tentang diferensiasi tadi. Yang pertama itu tadi Bapak kan ingin tahu implementasinya seperti apa. Di situ kan ada 3 diferensiasi konten, terus proses dan produk. Contohnya itu pembelajaran seperti ini Bapak. Yang pertama anak-anak diajak melihat video. Di sini seperti tahapan-tahapan di P5 Bapak. Di situ tahapan P5 kan ada pemulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Tapi kalau ada di SD ada 6 di situ, tapi intinya sama. Yang pemulaan itu pertama, awal anak diajak untuk melihat video, konten. Itu namanya diferensiasi konten, Bapak. Di situ setelah anak-anak melihat video, di situ biarkan anak itu mengamati sampai tuntas. Kemudian setelah melihat video, anak-anak kita sebagai fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik tentang video itu tadi. Tentunya video itu tadi sesuai dengan topik yang akan Anda berikan kepada anak, sesuai dengan peta konsep yang Anda berikan kepada anak. Ya. Terus di situ adalah diferensiasi konten itu namanya. Terus kemudian selanjutnya di diferensiasi proses. Setelah anak melihat video, jenengan kasih pertanyaan gini secara kritis, anak-anak menjawab. Kemudian anak diajak untuk membuat suatu produk di situ. Produk apa yang sesuai dengan video jenengan? Seumpama gini ya, jenengan mau menjelaskan di situ loka karyanya tentang sawah, di situ tentang padi. Terus kemudian prosesnya nanti jenengan mau apa di situ? Oh, anak-anak mau saya kenalkan tentang olahan padi atau jagung di situ ya. Di situ prosesnya nanti sampean membuat olahan jagung itu tadi, itu namanya diferensiasi proses di situ. Di situ anak biarkan berproses. Setelah anak-anak melihat video, mengerti tentang video tentang jagung atau padi itu tadi, terus prosesnya itu anak membuat produk, terus akhirnya diferensiasi produk di situ. Diferensiasi produk di situ hasil karya anak. Seumpama jenengan tadi membuat olahan, berarti hasil olahan anak itu tadi. Itu namanya diferensiasi. Untuk transisi PAUD ke SD Bunda ya. Di sini saya kemarin di SD anak saya SD 1 itu masuk di kurikulum Merdeka ya, masuk katanya kurikulum Merdeka. Oke, saya lihat SD 1 maksudnya SD Nguling 1 ya? Ya. Di situ bukunya sudah transisi sudah. Ini kalau saya lihat bukunya, karena apa? Saya lihat pembelajarannya sesuai dengan nyambung antara TK ke SD. Nggak langsung naik ke atas, kan biasanya ada ya. Kalau yang kemarin saya lihat buku tema, itu tebelnya segitu, terus pertanyaan itu terlalu tinggi. Kalau ini enggak, saya lihat di soal-soalnya itu memang sesuai. Jadi kalau saya lihat memang sudah ada bentuk transisi PAUD ke SD-nya. Kalau saya lihat kalau di buku buku paketnya. Kalau penerapannya dari gurunya saya tidak tahu lagi. Kalau sebenarnya kalau transisi PAUD ke SD seharusnya anak kelas 1 itu selalu diberikan kegiatan-kegiatan proyek. Calistungnya itu tidak harus membaca, tidak harus menulis satu papan banyaknya, tidak harus seperti itu. Jadi guru SD harus menyesuaikan bagaimana pembelajaran di TK. Dilihat dulu bagaimana caranya supaya anak-anak ini waktu di SD itu bisa menyetarakan antara transisi PAUD ke SD gitu. Kalau lihat di paketnya saya sudah nyambung kalau lihat di paketnya. Kalau dilihat dari gurunya kemungkinan masih agak kurang nyambung dengan IKM karena di situ kebanyakan tidak ada kegiatan proyek di situ. Sedangkan calistung anak kelas 1 tidak harus dituntut membaca dan menulis di situ kan transisi PAUD kan. Harusnya disesuaikan dengan PAUD, bukan langsung anak itu menulis satu papan, bukan. Bisa gini caranya anak kelas 1 ayo kita belajar berhitung penjumlahan. Pakai benda nyata di situ. Apa di situ? Apa buku pensil atau buku? Ada pensil 5 di sini. Bunda punya pensil 5.
Terus di tangan kiri Bunda ada pensil 10. Coba dihitung kalau ditambah pensil 5 tambah pensil 10 ada berapa sayang di situ. Nanti itu namanya kita bisa menyetarakan transisi PAUD. Seperti itu Iya. Bunda. Jadi, Saya potong sebentar ya Bu Sulus. Ini yang dimaksud itu bagaimana mengatasi transisi karakter. Transisi karakter anak dari TK, PAUD, RA. Itu mungkin yang dimaksud Pak Hoiri itu transisi karakter yang anak dari TK itu kan biasanya nun sewu kalau mau pipis kan kita antar, terus masih kalau pakai misalkan setelah olahraga masih ngalem, masih minta gantikan bajunya atau karakternya itu misalkan biasanya enggak bisa buka tutup botol minumannya. Nah, itu mengatasi transisi karakter anak yang begitu itu bagaimana ya kalau untuk guru SD? Oh iya, ini juga pengalaman saya di TK juga ya. Memang, tapi kebanyakan anak sekarang itu sudah mandiri semua Bunda, kalau saya lihat loh. Kalau sudah masuk SD itu kebanyakan mandiri, jarang sekali. Paling cuma 1, 2 gitu. Kita hanya yang berkebutuhan khusus mungkin ya? Pembiasaan. Itu. Ya, baru kebutuhan khusus baru memang kecuali hari hiperaktif atau apa itu kalau saya lihat loh ya. Kalau selama pengalaman saya, kalau sudah masuk SD, apalagi di TK itu sudah mandiri semua anak-anak. Kalau masuk SD, kebanyakan sudah mandiri mereka. Kalau memang ada yang seperti itu, adakan selalu pembiasaan yang baik. Atau kebanyakan anak-anak selalu diberi pujian. Karena apa? Anak usia dini itu karakteristiknya selalu ingin dipuji. Jadi kalau Bapak Ibu guru ingin membentuk karakter memang anaknya disiplin, sering kasih pujian atau sering kasih reward pada anak. Reward kepada anak, hadiah pada anak itu bukan berupa barang. Dengan pujian itu anak-anak sudah merasa dirinya bangga, sudah merasa dia dianggap. Gitu Bunda. Jadi selalu dikasih pembiasaan yang baik dan dibuat bagus, pinter. Siapa yang mau jadi anaknya Bunda? Kalau jadi anaknya Bunda harus pinter ya. Di situ aja gitu anaknya sudah semangat. Iya. Gitu, Iya. Saya potong ya. Kalau Bunda nih dimintain solusi mungkin pertebal rasa sabarnya kalau jadi guru kelas 1 begitu ya Bu Lili ya. Karena ada transisi karakter. Oh, ini Pak Rizal yang tanya karena ngajar kelas 1 juga kah? Saya kelas 4. Kelas 4. Sudah aman. Mungkin saya sedikit bisa menambahi Bapak Ibu terkait diskusi kita terkait pembelajaran diferensiasi. Kita permudah saja, kita sederhanakan saja terkait pembelajaran kita. Karena di sekolah kita itu anak didik itu jelas berbeda karakter, minat, bakat dan lain sebagainya. Di setiap lembaga itu pasti tidak sama. Kembalikan lagi ke lembaga masing-masing terkait diferensiasi, artinya ketika kita memberikan pembelajaran, kita fokus ke tujuan pembelajaran yang kita capai Bapak Ibu. Semisal contoh kalau kurikulum 2013 kan kita mengenalnya adanya faktual, prosedural, terus apa itu lagi ya, metakognitif dan lain sebagainya itu ya. Terus kemudian dalam menganalisis tujuan pembelajaran, kita mengenalnya itu taksonomi blok, kognitif itu, teori kognitif, yang dari C1, C2, C3 sampai C6. Nah, misal dari pembelajaran kelas 1 untuk Mas Rizal, mungkin di TP1 mungkin hanya sebatas C1. Maka ketika kita menganalisis tujuan pembelajaran tersebut untuk mencapainya, cukup hanya di C1 saja. Misal mengingat, ya sudah mengingat saja capaiannya. Tidak usah ribet-ribet langsung ke memahami, mengingat, apalagi sampai mencipta. Nah ini kan kita terlalu daki untuk kegiatan kurikulum merdeka. Itu kita. Nah, itu kita yang memberikan pembelajaran. Tetapi kita harus tahu apakah anak didik di kelas kita itu sudah mencapai taraf itu. Itu yang kita pahami dalam kurikulum merdeka untuk pembelajaran berdiferensiasi. Cukup
Terima kasih. Terima kasih. Ini sampai jam berapa? Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Ini dari teman-teman Watu Prapat 2. Apakah RA sudah merdeka? Monggo, Bu Khotib. RA sudah merdeka tahun 45 sudah. Iya. Monggo Bu Khotib. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar pemulasan implementasi guru merdeka yang ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang sudah hadir dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku pengawas SD Kecamatan Kabupaten. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kami sebagai koordinator akan mendukung acara pada hari ini. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam buku. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Iya. Bapak Ibu mohon untuk tidak meninggalkan ruangan dulu. Mohon untuk foto bersama. Kita foto bersama Bapak Ibu on cam. Kita jadikan Sore foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu, kita on cam dulu yang belajar Monggo, bersama. Pak Khairi, Bu Laila, Bu Septriza, semuanya. Pak Sutres, Ya, Pak Sutres. Bu Ratna. Iya. Ini Paulum, bisa Paulum. Bu Lilik, ini bisa dijadikan sebagai laporan untuk Kombel ya. Iya. Nah, Ya, monggo Bapak dengan Ibu. yang mendokumentasikan semua nanti saya jangan kirim ke saya laporan ke dinas gitu ya. Karena iya. Karena ini yang pertama untuk Kombel antar sekolah mengadakan webinar ini yang pertama. Mungkin bisa Semoga berkelanjutan. Pak Rizal siap-siap untuk menjadi materi juga. Materi dari luar masjid. Iya. Pak Bas. Monggo semua peserta webinar, monggo kita foto bersama dulu. Sebentar, masih ada yang proses. Ada yang pedung. Oh, belilah. Benek no kelambunya. Kuika. Rambutnya di Ternyata seru ya hari ini kita webinar. Nanti di foto tak? Ya, kita bersama. Ini gayanya begini. Ya. Tidak boleh begini ya? Tidak boleh kayak kerja aja. Mohon Oh, kayak biasa. mohon Bu Nani untuk konsumsi supaya di Kurnia ya, di warung Kurnia. Oh iya. Tanpa jari Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Sudah Bu Nuni? Saya Sudah Bu Nuni? Fotonya? satu kali lagi senyumnya yang lebar. Sate. 3, 2, 1. Sate.
Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada jarum yang patah, mohon jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.